Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Brilian Asadullah dari golongan A. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu sistem pendukung keputusan forecasting. Hasil perhitungan analisis forecasting penjualan. Yaitu di sini ada sebuah tabel yang memperlihatkan sebuah hasil penjualan forecasting, yaitu dari minggu pertama sampai minggu ke-31 penjualan unit, yaitu di sini ada beberapa juga moving average dan juga ada yang kosong di situ, exponential smoothing. Ada error AP moving average exponential smoothing. Dan di bawah itu ada hasilan atau penghasilan yang dijumlahkan, yaitu di situ ada MAD, MSE dan MAP. Menurut keterangan, untuk mendapatkan mean absolute definition atau disingkat MAD, mean square error atau disingkat MSE, dan mean absolute percentage error atau disebut MAP, yaitu dengan rumus sebagai berikut. 1. MAD sama dengan average dalam kurung data error pada periode pertama minggu pertama hingga minggu ke-30 yang kemudian menghasilkan nilai sebesar 16,54745 atau juga bisa dibulatkan menjadi 16,5. 2. MSE memiliki rumus yang sama dengan MAD tapi menggunakan data error periode kedua yaitu average sama dengan average. 2. MSE memiliki rumus yang sama dengan MAD tapi menggunakan data error periode kedua yaitu sama dengan average minggu pertama hingga minggu ke-30 yang kemudian menghasilkan SME sebesar 483,8137 atau juga bisa dibulatkan menjadi 483,8. Yang ketiga, perhitungan MAP. Pada setiap periode itu dilakukan perhitungan dengan cara sama dengan error bagi penjualan dikali 100 yang selanjutnya memiliki rumus yang sama. Dan rumus yang sama itu sama dengan average dalam kurung data MAP dari minggu pertama hingga ke-30 yang kemudian menghasilkan nilai yaitu 1,29529 atau juga bisa dibulatkan menjadi 1,3. Dan selanjutnya adalah grafik moving average penjualan dan grafik eksponensial smoothing. Di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan moving average penjualan dan grafik eksponensial smoothing sebagai ini bisa dilihat. Jadi dari tiap bulannya itu naik turun, ada yang naik dan terus naik dan juga kadang turun. Dan dari penjelasan dari grafik tersebut yaitu menggunakan menggunakan moving range atau kemudian kestabilan yang merupakan metode dengan berlandaskan peristiwa sebelumnya dengan merangkai informasi mengenai dan riwayat penjualan yang terjadi, yang biasanya lebih digunakan sebagai pemberi konfirmasi pada sebagai alat prediksi. Pola data yang digunakan dalam keduanya yaitu moving average dan exponential smoothing yaitu dengan menggunakan pola siklis, yakni pola yang terjadi bila data dipengaruhi oleh
fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Terlihat pada grafik bahwa ditunjukkan pergerakan ke atas atau naik secara perlahan dan berjangka waktu lama serta cenderung stabil. Pergerakan grafik yang stabil disebabkan oleh penggunaan konstanta pemulus dalam kurung X yang diperkirakan itu tepat, yakni menggunakan nilai A sama dengan 0,9 sehingga karena nilai tersebutlah pergerakan grafik cenderung stabil dan waktu ke waktu. Kita bisa lihat sekali lagi mungkin grafiknya. Jadi grafiknya ini menunjukkan bahwa keuntungan seperti ada yang pergerakan ke atas, kadang ada yang ke bawah. Dan selanjutnya adalah hasil perhitungan analisis biaya iklan. Dan di sini juga disebutkan di sebuah tabel atau ada sebuah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan analisis biaya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-31, yaitu biaya iklan, ada moving average, ada exponential smoothing error, dan juga di sini ada HP dan moving average exponential smoothing, dan di sini juga ada nilainya seperti yang sudah ditotal, yaitu yang dari MAD yaitu totalnya ada 132,29998 dan MSE 26745,41 dan MAP 1,886,367. Dan keterangannya dari tabel sebelumnya yang barusan, yaitu untuk mendapatkan mean absolute definition MAD, mean square MSE, dan mean absolute definition MAP, yaitu dengan rumus sebagai berikut. 1. MAD sama dengan average dalam kurung data error pada periode pertama, minggu pertama hingga minggu ke-30, yang kemudian menghasilkan nilai sebesar atau dibulatkan menjadi 6107,3. 2. MSE memiliki rumus yang sama dengan MAD tapi menggunakan data error periode kedua, yaitu sama dengan average dalam kurung minggu pertama minggu ke-30, yang kemudian menghasilkan SME sebesar 40489604,07 atau lebih mudahnya bisa dibulatkan menjadi 40489604,1. Perhitungan MAPE. Pada setiap periode itu dilakukan perhitungan dengan cara sama dengan error dibagi penjualan dikali 100. Yang selanjutnya memiliki rumus yang sama dengan average dalam kurung data MAPE dari minggu pertama hingga minggu ke-30, yang kemudian menghasilkan nilai yaitu 79,56894,855 atau bisa dibulatkan menjadi 79,6. Dan selanjutnya itu adalah grafik moving average dan grafik exponential smoothing. Di sini ada sebuah grafik yang menjelaskan tentang biaya iklan, moving average, dan exponential smoothing. Kita lihat seperti biasa, yaitu biaya iklan dan moving average itu seperti melaju ke atas dan kadang juga ke bawah. Beda dengan exponential smoothing, yaitu ke atas baru ke bawah itu hampir sama. Jadi grafiknya hampir sama. Dan biaya iklan sama moving average itu berjalan seperti kurang lebih sama, dan exponential smoothing itu cenderung ke bawah. Dan penjelasannya selanjutnya dilihat pada grafik ring dan exponential smoothing bahwa setelah dilakukannya perhitungan muncullah angka yang ada pada grafik tersebut, di mana moving average biaya iklan menggunakan pola dan musiman karena dapat dilihat terjadinya naik turun atau ketidakstabilan grafik. Kemudian pada exponential smoothing menggunakan pola tren di mana terjadinya kenaikan atau penurunan square jangka panjang dalam data. Grafik pada moving average menggunakan pola grafik
pola musiman. Hal ini terjadi bila nilai data dipengaruhi oleh faktor musiman, atau faktor musiman sendiri bisa berasal dari kuartal tertentu seperti hari-hari pada minggu tertentu. Pola pada grafik menunjukkan kenaikan yang cukup drastis, kemudian mengalami penurunan. Rumus linier sederhana. Jadi di sini ada sebuah rumus regresi linier sederhana. Seperti biasa itu ada di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, dan A sama dengan konstanta, dan B koefisien regresi. Dan di situ juga ada rumusnya. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah menyebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.